Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melakukan Puasa yang Benar, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berpuasa menjadi salah satu tradisi yang sudah lama dipraktekkan oleh umat manusia, termasuk umat beriman. Namun, Tuhan Yesus memandang bahwa puasa perlu dilakukan dengan benar, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Dikisahkan bahwa murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudara-saudari terkasih, orang-orang Israel memiliki banyak aturan dalam hidup beragama. Satu dari banyak aturan adalah soal aturan berpuasa. Dan rupanya para murid Yohanes Pembaptis juga melaksanakan aturan berpuasa. Namun pada saat yang sama, para murid Yohanes Pembaptis justru melihat murid-murid Yesus tidak berpuasa. Memang harus diakui bahwa para guru atau rabi Yahudi memiliki beberapa perbedaan dalam mendidik murid-murid mereka. Misalnya, Yohanes Pembaptis sebagai seorang rabi bisa saja menambahkan aturan khusus dalam mendidik para muridnya yang berbeda dengan rabi-rabi lain yang ada saat itu di Israel. Tetapi mungkin saja para murid Yohanes Pembaptis berpikir bahwa mengenai aturan berpuasa seharusnya tetap dijadikan sebagai aturan yang berlaku umum. Jika demikian, maka apa yang Yesus lakukan dengan membiarkan para muridnya untuk tidak mengikuti puasa dapat dilihat sebagai tindakan yang kurang pantas. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus
tidak seperti rabi atau guru Yahudi yang hanya mengajarkan para pengikutnya dengan hal-hal yang sudah biasa dan tertulis tanpa melihat makna dari apa yang mereka lakukan. Misalnya mengenai berpuasa. Berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Artinya, orang yang bisa menahan lapar dan haus selama 1 hari atau beberapa jam dianggap hebat dan lebih baik dari yang lain. Sementara orang-orang yang tidak menjalankan puasa atau tidak melakukan puasa karena kehendak bebasnya dianggap kurang baik dan kurang disenangi oleh Allah. Sebab dalam kenyataannya banyak orang yang melakukan puasa lalu menjadi sombong secara rohani dan merasa diri lebih baik dan lebih suci dari orang lain yang tidak berpuasa. Inilah bahaya besar dari kegiatan berpuasa yang dilakukan karena sekedar mengikuti aturan tanpa melihat tujuan utama dari aturan dalam berpuasa. Padahal berpuasa pada dasarnya adalah tindakan yang menyatakan bahwa orang yang berpuasa itu merasa diri lemah dan tak berdaya, sehingga membutuhkan kekuatan, pertolongan, dan anugerah dari Allah. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus sangat menarik bahwa para muridnya tidak berpuasa selama Yesus ada bersama mereka. Artinya, selama ada bersama Yesus, para murid akan baik-baik saja. Kehadiran Yesus menjadi sumber kekuatan para murid. Namun, pada suatu saat nanti, semuanya akan berubah ketika Yesus kembali ke rumah Bapa. Pada saat Yesus sudah tidak ada, ketika itulah para murid pasti akan berpuasa. Dari sini dapat kita artikan juga bahwa berpuasa menunjukkan kerinduan terdalam dari umat manusia untuk semakin dekat dan mencintai Tuhan Allah. Ketika seseorang merindukan Allah hadir dalam hidupnya, maka manusia dapat melakukan berpuasa. Dan jika setiap orang melakukan puasa karena terdorong oleh kerinduan akan Allah, maka kita tidak perlu iri dan mempersoalkan orang lain melakukan puasa atau tidak. Dengan demikian, puasa menjadi urusan pribadi manusia dengan Allah. Selain itu, berpuasa tidak menjadi ukuran bagi seseorang jadi lebih baik, sebab puasa memang pada dasarnya baik, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik, tanpa iri hati, dengki, atau keinginan untuk dipuji orang. Apakah kita menyadari bahwa puasa bukan sekedar tidak makan dan minum, tetapi menyatakan kerinduan dan kasih kita kepada Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyadarkan kami supaya berpuasa tidak sekedar aturan dan rutinitas, melainkan sebagai bentuk kerinduan dan kasih kami kepadamu. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu
kami dapat melakukan puasa dengan tujuan dan niat yang baik dari dalam diri kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.